Selama seminggu ini, gua berselancar di sosial media, terutama di YouTube, di Instagram, terus juga TikTok. Dan gua hampir selalu menemukan iklan judi online yang sekarang udah mulai pakai AI. Dan sekarang, kalau kalian berselancar di TikTok tentang masalah judi online, ada satu hal atau satu pembaharuan di judi online yang bagi gue mengkhawatirkan, dan gue ngeliat potensi ini dikarenakan banyak banget masyarakat atau netizen Indonesia yang nanyain link gamenya mana. Selamat datang di konten bahas, dan pada konten kali ini kita akan ngomongin tentang tantangan yang akan muncul bagi Komdigi di era sekarang. Let's go. Untuk pertama-tama, gue bakal bilang kalau AI adalah salah satu tools terbaik untuk dijadikan teman produktif lu di era sekarang. Gue secara personal pakai AI untuk brainstorming, dari mulai konten, dari mulai gue untuk kuliah, bahkan dari gue cari inspirasi selling karena gue kerja sebagai live shopping. Nah, teman-teman, AI itu akan sangat baik kalau sekiranya memang kita gunakan, kalau kita punya kepintarannya dulu untuk menggunakan AI-nya. AI akan bagus kalau kita punya pemahaman terhadap AI itu sendiri. Akan tetapi, kita juga harus tahu kalau sekiranya memang banyak sekali orang yang tidak paham sama AI dan digunakan sebagai sumber utama terhadap mencari informasi. Dan bahkan sekarang AI pun sudah digunakan oleh banyak sekali orang untuk melakukan atau menggunakan AI untuk video konten. Nah, untuk video konten inilah promosi judi online dilakukan. Gua sudah nemu hampir banyak banget muka-muka influencer, muka-muka selebriti, muka-muka YouTuber yang digunakan untuk promosi judi online. Jadi secara konsep videonya adalah ada nih, misalnya gue lagi duduk di sini. Gue sebenarnya ngomongin tentang judi online dan juga AI. Secara mulut, gue diganti oleh AI. Secara suara, gue digantikan oleh AI dengan suara gue. Hanya saja pembahasannya untuk mempromosikan judi online. Padahal sebenarnya, di dalam video tersebut gue lagi bahas tentang judi online dan AI. Tapi diubah semuanya, kecuali latar, muka, dan gerak-gerik tangan gue itu nggak diubah untuk promosiin judi online. Gue sudah mulai menemukan itu berjimbun di mana-mana. Di Twitter gue lihat, di Line gue lihat, di TikTok gue juga cukup lihat. Bahkan teman-teman, Tempo udah ngebuat cek fakta tentang videonya Bang Panji yang digunain untuk promosiin judi online dengan headline videonya adalah Panji Pragiwaksono main di sini. Damn, bro. Kita tuh sekarang udah mulai khawatir bahwa AI itu udah bisa niruin kita dan niruin orang yang kita percaya untuk melakukan suatu hal yang dan sayangnya hal-hal itu digunain oleh orang untuk mempromosiin judi online. Dan teman-teman, sekarang kalau kalian cukup sering mantau tentang judi online, ada satu game yang benar-benar sekarang lagi rame di skena perjudol TikTokan, yaitu game yang pesawat terbang gitu, terus ada angka kali 5, kali 2, tambah 3, terus ada bom-bomnya bagi 2, bagi 3. Terus tung 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 tung, kalau dia kena duanya mereka naik gitu, terus kalau kena bomnya turun, terus kalau sekiranya menang tuh harus landing di pesawat atau di kapal yang lain. Nah, hal yang mengejutkan yang gue temukan di saat gue menemukan konten itu, di komen-komennya adalah orang-orang Indonesia nanya situs link gamenya apa.
So, ada game baru di judi online yang banyak banget beredar di TikTok, terutama yang pesawat itu. Dan orang Indonesia rasanya, bagi gue, karena gue ngeliat komennya, tertarik untuk main game itu. Tantangan yang sangat baru lagi untuk orang Indonesia, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk mencegah game itu untuk bisa dipermainkan oleh banyak masyarakat Indonesia. Meskipun gue tahu kalau memang komunikasi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital itu sudah melakukan hal yang sangat baik banget untuk mencegah judi online, dan bahkan Ibu Mutia udah ngepres kerugian negara dari judi online. Itu adalah hal yang bagus dan gue akan meminta secara personal untuk ini dicegah. Dan gue akan meminta juga untuk mulai meregulasi atau membuat peraturan tentang AI agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Bahkan bukan masalah video selebgram yang dijadiin alat promosi oleh judi online digunakan atau menggunakan AI, tapi juga dari kasus yang waktu itu pernah rame tentang mahasiswa ITB ngebuat meme, bisa dikatakan meme atau video, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ciuman. Artinya, meskipun waktu itu sempat ditangkap, tapi dibebasin, ITB-nya udah minta maaf, mahasiswinya udah minta maaf. Cuman, video tersebut itu dibuat dikarenakan bentuk kritik kalau AI itu udah bisa ngelakuin gini loh. Ayo dong pemerintah buat regulasinya. Artinya, AI sekarang udah bisa melakukan banyak hal, ngerekreasi suatu video, merekreasi suatu foto untuk melakukan hal yang sangat-sangat aneh. Bahkan teman-teman, AI pun bisa digunakan untuk pornografi. Banyak banget kasus tentang suatu foto perempuan yang dijadikan fantasi oleh orang-orang aneh untuk melakukan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan mengetahui bahwa di Indonesia sendiri memang belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur AI, dan bagi gue ini adalah saat yang paling penting. Ini adalah momentum yang sangat baik bagi Komdigi untuk memulai melakukan research terhadap AI dan setidaknya bisa memperketat penggunaan AI dengan aturan yang jelas. Karena akan banyak sekali hal-hal yang buruk bisa terjadi jika AI ini tidak diatur. Yang pertama, video selebgram yang direkreasi menggunakan AI untuk promosiin judul itu bisa lebih banyak. Yang kedua, ancaman atau penipuan-penipuan menggunakan peniruan suara, menggunakan suara orang yang kita kenal, itu bisa dilakukan, sehingga itu mempengaruhi tentunya keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat dari penipuan. Yang ketiga, akan muncul pornografi perempuan yang sebenarnya tidak melakukan hal tersebut, karena kita tahu AI udah bisa ngelakuin hal itu semua, dan itu akan cukup sangat berbahaya jika kita tahu kalau di Indonesia ini ada kasus porn revenge. So, ini akan menjadi langkah yang tepat jika kita mulai melakukan penelitian, kita sudah bisa mulai melakukan uji lapangan apa saja yang telah dilakukan oleh AI untuk melakukan pengaturan terhadap AI. Gue tahu bahwa hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Komdigi karena ada AI, dan gue yakin sih AI ini pasti bakal bisa diatur oleh Komdigi. Karena it's inevitable, ini nggak bisa dihindarin. Ini udah teknologi, semua orang udah pakai, semua orang sudah familiar, wakil presiden kita menggembur-gemburkan AI, so AI ini pasti akan diregulasi meskipun ya akan mengambil waktu yang cukup lama. Yang kedua ada judi online. Dan gue juga yakin kalau Komdigi bisa ngehandle judi online di bawah kepemimpinan
Ibu Mutia Hafiz. So, teman-teman, apapun ancaman, apapun hal-hal tersebut, ini memang saatnya kita untuk meningkatkan kemampuan otak kita untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, karena AI sekarang udah bisa dikatakan sebagai sumber utama kita. Cukup ironi dengan mengetahui bahwa AI akan bisa menjadi atau sudah menjadi teman produktivitas terbaik bagi kita untuk menunjang produktivitas kita dari mulai kerjaan, dari mulai kuliah, bahkan dari kehidupan sehari-hari. AI is inevitable, nggak bisa dihindarkan. So, it's time for us to wise up, meningkatkan kebijaksanaan kita, meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan intelektualis kita semua. So, teman-teman, gue harap konten ini membantu dan semoga gue harap juga bahwa konten ini bisa setidaknya sampai ke Komdigi, pengen itu staff, pengen itu Ibu Mutia Hafiznya sendiri. So, teman-teman, gue harap konten ini membantu. Terima kasih banget yang udah nonton. Gue Rangga Susena and ciao.